Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar tidak melakukan porno aksi di depan kamera ponsel. Di Pamekasan, seorang pegiat media sosial dibekuk polisi karena menyebarkan video asusila mantan pacarnya. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Tersangka berinisial AJ tertunduk malu di keler anggota Satreskrim Polres Pamekasan. Pelaku diringkus karena menyebarkan video asusila mantan pacarnya. Kejadian berawal pada Juli 2023. Pelaku yang melakukan video call meminta korban melepaskan pakaiannya. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekamnya. Pelaku menyebarkan video lantaran sakit hati. Cintanya diputus oleh korban. Selain meringkus pelaku, polisi menyita bukti rekaman video asusila korban. Saat ini sudah kita tetapkan tersangka, sudah dilakukan penahanan. Dari hasil pemeriksaan awal, ini motif pelaku melakukan tindakan tersebut didasari sakit hati karena berawal dari pacaran, kemudian dia putus. Setelah diputus, dia merasa sakit hati. Di sisi lain, di pertengahan tahun 2023 di bulan Juni, yang bersangkutan di sore hari sekitar jam 18 sore dia video call dengan pacarnya waktu itu. Nah, merasa masih hubungan pacar, dia rupanya mengambil video tanpa izin. Pelaku dijerat pasal 29 Junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, berpura-pura akan mendaftarkan anaknya sekolah, seorang ibu menggasak kalung dan cincin siswi taman kanak-kanak. Namun belum sempat membawa kabur hasil kejahatannya, pelaku ditangkap setelah aksinya dipergoki warga. Terbukti melepas kalung milik seorang siswi sekolah taman kanak-kanak di Jalan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo. Dwi Setiawati, warga Jalan Noroyono, Kelurahan Brotonegaran, digelandang ke kantor kelurahan setempat. Selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Ponorogo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang berusia 23 tahun ini sudah 2 kali beraksi. Modusnya, pelaku mengajak anaknya yang masih kecil ke sekolah, menanyakan pendaftaran sekolah. Memanfaatkan kelengahan wali murid, pelaku melepas kalung emas milik salah satu siswi bernama Danela. Kasusnya terungkap setelah ibu korban melapor ke sekolah dan dilakukan pengecekan di profil telepon genggam orang tua calon siswa. Setelah diperiksa satu persatu, korban menunjuk pada foto pelaku. Wali kelasnya itu cerita kalau ada anak baru, katanya mau daftarin gitu loh. Terus ternyata, "Dek, kamu diapain tuh kalungnya digeret mah?" gitu katanya. Itu yang geret si pelaku itu atau anaknya? Pelakunya, ya pelakunya. Tapi katanya ini tadi tak tanyai loh, kamu kok aku gak nyolong loh mbak, ini di katanya nemu di ayunan katanya gitu. Tapi selain anaknya ibu ada teman saya kehilangan cincin. Sama. Modusnya juga sama. Hari kemarin juga. Belum lepas katanya kalau cincin. Jadi ini pelaku sudah melakukan di beberapa TKP dan seperti apa dan modusnya dan? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, namun yang kami ketahui sampai saat ini ada di 2 TKP. Mungkin kalau kami menghimbau ke wali murid, karena ini memang pencurian ini nyasar ke anak-anak, tolong kepada wali murid untuk anak-anaknya yang masih dalam TK, SD maupun playgroup, ya, untuk tidak menggunakan aksesoris yang memang mengundang untuk orang lain ingin memilikinya. Pelaku diperiksa secara intensif di kantor polisi sektor Ponorogo. Menghindari hal serupa, polisi mengimbau kepada orang tua untuk tidak memakaikan perhiasan pada anak-anak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, manfaatkan banjir, warga di Lamongan berburu ikan yang terbawa banjir dari tambak akibat jebolnya tanggul sungai Pelalangan. Hanya berbekal jala, warga bisa mendapatkan beragam ikan seperti bandeng, nila, dan tawes.
Untuk menangkap ikan seperti bandeng, nila, dan tawes ini, warga Dusun Gabus Lamongan tidak perlu jauh-jauh ke sungai atau tambak. Hanya berbekal jala, masyarakat bisa mencari ikan di depan rumah saat banjir menggenangi permukiman seperti saat ini. Ikan-ikan tangkapan dari tambak warga ini terbawa air banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Pelalangan. Ikan hasil tangkapan biasanya dimasak dan digunakan untuk lauk. Banjirnya dari jebolnya tanggul Pelalangan. Oh, sekarang masih gimana jebolnya itu? Nah, masih belum bisa Tanggulangan. Iya. Terus ini naik atau gimana, Pak? naik. Naik ya. Berapa rumah, Pak, yang di sini? Sekitar 150-an ya. 150-an. Banjir yang menggenangi Dusun Gabus ini terjadi sudah 2 hari. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam. Untuk mengatasi banjir, pemerintah Lamongan Rabu pagi menerjunkan alat berat untuk mempercepat perbaikan tanggul sungai yang jebol akibat tidak kuat menahan debit air hujan deras yang terjadi beberapa minggu ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Nikmati kuliner ekstrim di Mojokerto yang dipercaya berkhasiat menambah stamina. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.